sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduli. Papa Mama silakan cerita keseruan beraktivitas bersama anak, chat di kolom komentar di bawah ini. Supaya Papa Mama yang lain ikut semangat juga. Setiap minggu, Geku Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga. Dan ada mini parenting juga buat Papa Mama. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Yuk Pak Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya, Enggar Putri Harjanti. Tahukah Ayah Bunda bahwa orang tua sangat berpengaruh pada pengembangan karir anak? Pengembangan karir seorang manusia tentu saja berlangsung dari sejak masa kecilnya. Namun demikian, tidak banyak penelitian tentang pengembangan karir dengan partisipan anak-anak. Menurut para ahli, masa anak-anak tengah yang dimulai pada usia 6 sampai 12 tahun adalah periode penting dari perkembangan karir seumur hidup mereka. Anak-anak dalam rentang usia ini sudah mampu memahami dunia kerja dengan cara yang relatif realistis dan sudah mulai belajar tentang dunia kerja, serta telah mampu mengembangkan stereotip perspektif karir mereka. Oleh karena itu, orang tua memainkan peranan yang penting dalam pengembangan karir anak-anak mereka. Mari kita bahas sebuah penelitian yang dilakukan di Cina, yang hasilnya bisa kita terapkan dalam pengasuhan. Dari sumber tersebut, diketahui bahwa pada penelitian dan teori sebelumnya, orang tua di negara Cina lebih mementingkan keluarga dengan menekankan konsep berbakti. Anak-anak yang berbakti harus menjalani karir yang tidak hanya membuat nama untuk diri mereka sendiri, tetapi juga menghormati keluarga mereka. Cukup mirip dengan budaya Indonesia ya. Mari kita bahas perlahan dimulai dengan kebiasaan orang tua menghadapi anak-anak. Orang tua kadang percaya bahwa masa kanak-kanak adalah periode fantasi dan bermain, dan menganggap bahwa anak-anak tidak mampu memahami dunia kerja. Orang tua juga kadang mempertimbangkan anak-anak mereka terlalu muda untuk memahami konsep karir, sehingga orang tua hanya memberikan informasi karir secara tidak sengaja. Meskipun demikian, ternyata anak-anak tidak hanya mengamati apa yang dilakukan orang di tempat kerja dari orang tua mereka dengan misalnya mengajukan pertanyaan secara tidak sengaja, mendengar orang tua berbicara dan mengamati pekerjaan mereka. Tetapi anak-anak juga mengembangkan pandangan bias di bawah pengaruh orang tua mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak ayah bunda seringkali belajar mengembangkan pandangan pribadi dengan pengamatan sederhana yang seringkali tidak disadari oleh ayah bunda. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, anak-anak merasa bahwa orang tua mereka memberikan informasi karir secara langsung dan tidak langsung dengan menanggapi pertanyaan karir mereka, mendorong mereka untuk terus bekerja keras, mencontohkan karir, dan memberikan kesempatan untuk mereka belajar tentang karir mereka sendiri. Dari jurnal tadi, terdapat beberapa hasil tentang bagaimana orang tua dapat mempengaruhi pengembangan karir anak-anak mereka. Dapat kita simpulkan dalam tips pendek yang dapat ayah bunda terapkan, yaitu yang pertama, menanggapi keingintahuan karir. Anak-anak terkadang banyak bertanya tentang pengamatan mereka pada situasi tertentu, secara khusus dalam hal karir dan pekerjaan.
Sebagai orang tua, ayah bunda perlu memberikan penjelasan logis sesuai fakta terhadap apa yang mereka tanyakan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi pengembangan karir mereka. Tips yang kedua, mengontrol pengaruh stereotip gender pada pemilihan karir. Secara tidak sadar, terkadang kita melabeli karir tertentu dengan pandangan stereotip kita. Dengan perkembangan zaman yang ada, karir terbuka lebar pada semua gender. Ayah bunda perlu menyesuaikan diri ya. Yang ketiga, menekankan pentingnya pendidikan. Orang tua ternyata juga mempengaruhi anak-anak mereka untuk dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin untuk mencapai karir tertentu. Oleh karena itu, tentu ayah bunda dapat terus membersamai anak-anak ayah bunda dalam meniti pendidikan mereka. Yang keempat, mendorong anak membuat keputusan karir secara mandiri. Mengamati apa yang anak-anak sukai dan tidak memaksakan pilihan karir ayah bunda, ternyata juga dapat mendukung pengembangan karir anak-anak dalam pemilihan karir mereka. Memang dalam konteks budaya timur, penekanan pemilihan karir lebih kepada kebebasan anak memilih karir, tetapi tetap memenuhi harapan orang tua. Nah, sebagai orang tua, ayah bunda perlu untuk selalu mengevaluasi sejauh mana ayah bunda memaksakan pandangan tertentu kepada anak-anak ayah bunda, dan selalu berusaha untuk mengelola ekspektasi ayah bunda sendiri terhadap karir anak-anak. Tips yang kelima adalah memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat karir. Sebagai orang tua, ayah bunda perlu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk anak mengembangkan minat karir mereka. Tentu proses pengamatan dan pendampingan kepada ketertarikan anak-anak dalam mengeksplorasi menjadi salah satu kunci ya. Dan tips yang terakhir adalah orang tua, terutama ibu sebagai model peran karir. Penelitian menunjukkan bahwa ibu lebih mudah diakses secara fisik atau emosional. Ibu lebih banyak menanggapi pertanyaan anak, seringkali membawa anak ke tempat kerja. Nah, tentunya ayah juga dapat melakukan hal yang serupa. Pada prinsipnya, ayah bunda perlu terus menyediakan diri secara fisik maupun emosional untuk mendampingi anak-anak ayah bunda dalam mengembangkan karir. Ayah bunda, itulah penjelasan mengenai peran orang tua dalam pengembangan karir anak. Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silahkan ceritakan dalam kolom komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silahkan ayah bunda dapat menuliskan di dalam kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana untuk anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua hendaknya memberi waktu yang memadai untuk menemani aktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan ayah bunda dapat melihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide
Ide aktivitas minggu kali ini sesuai dengan tema sekolah minggu mengikuti kurikulum dari Bina Warga, yaitu Yesus naik ke surga. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah kenaikan Tuhan Yesus ini sangat menarik. Mari kita ajak anak membuat aktivitas yang menarik juga. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita ajak anak membuat alat peraga Tuhan Yesus naik ke surga. Bahan-bahannya adalah gelas kertas, tusuk gigi, lem, gunting, kapas, karet gelang, dan gambar Tuhan Yesus. Untuk gambar ini, adik-adik bisa menggambar sendiri atau meminta bantuan papa mama. Cara membuatnya adalah kita gunting dulu. Setelah itu kita letakkan samping. Lalu kita ambil gelas. Lalu dua gelas kita jadi satukan dan kita buat bolongan. Apabila susah, adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk membantu membolongkannya. Kita bolongkan di bagian sini satu dan di bagian sini juga satu. Setelah kita membolongkan 4 bagian, lalu kita ambil karet gelang. Lalu di sini Kak Ripka sudah menggunting-gunting tusuk gigi menjadi seperti ini. Kita letakkan samping. Kita masukkan karet ke bolongan yang tadi kita sudah buat. Tarik, kita letakkan tusuk gigi yang kita sudah potong-potong itu. Kita tarik karetnya seperti ini. Lalu tarik gelang bagian dalam ke bolongan di hadapannya. Masukkan. Ya, seperti ini. Kita bisa taruh lagi tusuk gigi ya, ini seperti ini. Lalu kita akan masukkan ke bagian satunya lagi dengan cara yang sama.
seperti ini. Kita tarik lagi. Ini bagian hadapannya juga sama. Oke, ya bisa seperti ini. Kita tarik lagi, kita ambil. Ya, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita ambil kapas. Ditempelkan. Setelah itu kita tempelkan gambar Tuhan Yesus. Letakkan di tengah. Jadi deh. Nah, sekarang Kak Ripka mau menunjukkan cara bermainnya. Jadi kita bisa ambil gelas yang tadi, yang kosong, lalu kita letakkan di bawah, lalu kita ambil yang telah kita buat, lalu kita dorong ke bawah, lalu kita lepaskan, seperti ini. Kak Ripka ulang ya sekali lagi. Kita tarik ke bawah, kita lepaskan. Seperti itu adik-adik. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.